Eh, kursinya ngajak bercanda. Karena ini kita ngepaskan takjil nih, lumayan. Oh, masih takjil. Ah. Masih lama kayaknya. Masih lama. Ya, kayak bisa request. Oh iya. Ternyata Allah menceritakan atau mengabarkan kepada Nabi Muhammad bahwa makhluk itu diciptakan tidak hanya sekedar diciptakan, tapi diciptakan melalui proses yang Allah sendiri menskenariokan. Jangan penasaran. Wih, penasaran. Oh, penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel Titik Nongkrong edisi Ramadan. Salam santun, salam damai. Hampir lupa teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersama kami telah hadir salah satu ustadz muda, seorang juru dakwah dan juga aktivis sosial dan kemanusiaan. Selamat datang di tempat kami, Ustadz Fahrizal Tamin, Insyaallah. atau akrab disapa Ustadz Ical ya. Amin, insyaallah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kursinya ngajak bercanda. Hati-hati jatuh. Iya. Jauh tadi perjalanan gimana? Panas ya hari ini. Oh, ya? panas. Panas sangat ya. Panas. Alhamdulillah. Sampai sini hampir susah masuknya kalau tidak ada juru kunci. Oh iya betul. Orang-orang tertentu Orang-orang saja tertentu di sini, yang bisa masuk. Betul. Harus jadi member Titik Nongkrong ya. Betul. Baru bisa hadir ke Ya, sini ya gitu. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas salah satu terminal dalam peradaban Islam ini, yaitu terminal awal mula turunnya surah atau mushaf Al-Quran itu sendiri. Ya, Ustadz Ical ya. Insyaallah. Nah, pada kali ini Ustadz Ical akan berbagi kepada kita, sharing ilmu, sharing pengalaman beliau terkait dengan nanti kita coba di sepanjang peradaban Islam ini, pada akhirnya kita akan menemukan satu titik peristiwa yang sangat monumental lah, sangat fenomenal lah, yaitu turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Yang sederhananya, singkatnya berbicara tentang Iqra. Ya, bacalah gitu ya Ustaz ya. Nah, bagaimana menurut sampean? Bisa di-share ilmu dan pengalamannya kepada kita semuanya. Dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara surah di dalam Al-Quran, itu ada 114 surah. Iya, betul. Yang dimana runtutannya mulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Namun ada satu metodologi pentafsiran yang dimana itu disepakati bahwa turunnya Al-Quran itu berdasarkan nuzul, berdasarkan ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Maka tadi yang disampaikan oleh Mas Denny tadi, bahwa Al-Quran, surah Al-Quran yang pertama kali turun yaitu bukan Al-Fatihah, namun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5. Berarti semua setuju itu ya? Semua kita setuju dan tidak ada perbedaan. Betul. Itu berdasarkan turunnya Al-Quran, yang dimana turunnya Al-Quran itu sendiri pada bulan Ramadan. Betul sekali. Maka kita di bulan Ramadan ini hendaknya bisa memaknai atau mentadaburi surah Al-Alaq ini dengan sebenar-benarnya Iqra. Jadi Iqra di sini bukan Iqra secara kontekstual, tapi Iqra di sini
luas, bisa menjadi kondisional, kontekstual, seperti itu. Saya menariknya begini memang. Kalau kita bicara banyak tentang ayat pertama yang turun, ya, yaitu surah Al-Alaq 1 sampai 5 kan poinnya adalah di Iqra ini, suruh membaca. Saya sempat membayangkan gini, Ustaz. Andaikan Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril kemudian turun ke bumi dan kemudian masuk ke Gua Hira menemui langsung Rasulullah dengan memberikan satu mushaf Al-Quran yang sudah ditulis, sudah dijilid beserta segala urutannya, satu mushaf full lengkap diberikan. Nah, kita akan membayangkan bahwasanya dibaca di situ kan gimana itu artinya itu? Bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. ya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Iya. Kalau seperti yang saya bayangkan tadi, berarti jelas yang dibaca di sini adalah membaca mushaf itu. Tapi ternyata kan Allah mentakdirkan tidak seperti itu. Iya. Iya, gitu. Bukan Jadi, membaca tekstual ya. benar. Nah, Jadi ketika malaikat Jibril membawa surah tersebut, ayat tersebut kepada Rasulullah, itu keadaan kondisi Mekah pada saat itu merupakan kondisi yang dimana selama ditinggalnya masa kenabian kurang lebih 500 tahun dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad, itu banyak sekali fenomena-fenomena yang kesyirikan yang ada pada saat itu. Sehingga Nabi Muhammad secara tersirat bahwa surah tersebut mengatakan bahwa Nabi Muhammad harus membaca situasi yang ada di Mekah pada saat itu. Betul. Makanya malaikat Jibril langsung memberikan perintah Iqra, bacalah. Lalu yang menarik seperti ini Mas Denny, bahwa ada hubungan antara surah tersebut dengan kondisi kemampuan dari Rasulullah. Jadi ada satu dogma atau statement yang dimana Nabi Muhammad itu disuruh membaca karena tidak bisa membaca. Namun berbanding terbalik bahwa beliau adalah seorang, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau adalah seorang pedagang. Yang dimana kalau pedagang itu tidak mungkin, mohon maaf, kurang cerdas atau tidak mungkin bodoh. Maka bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak bisa membaca di sana adalah Rasulullah bingung. Rasulullah bingung dengan keadaan yang ada di Mekah pada saat itu. Ini memang tuntunan Tuhan atau hanya efek dari kekosongan Nabi tersebut. Mungkin seperti itu. Jadi buta huruf di situ atau umi yang sering kita dengar itu bukan berarti Rasul tidak cerdas ya. Rasul tidak cerdas, bukan berarti Rasul tidak ya, cerdas. betul kan juga setahu saya nih umi itu bermaksud juga keibuan, punya jiwa ngayomin dan sebagainya. Kalaupun tidak membaca dalam artian tidak membaca literatur kitab-kitab sebelumnya mungkin gitu kan, gitu, karena kan ada ayat selanjutnya bahwasannya disuruh belajar pada akhirnya bertanya kepada ahlul kitab gitu tentang peristiwa yang datang kepada Rasulullah ini sebenarnya apa gitu. Nah, yang menariknya memang pada akhirnya kita kan mencoba ngobrolin ini ya. Jadi teman-teman di sini kita tidak sedang ini mentafsirin satu ayat Al-Alaq 1 sampai 5, tapi lebih tepatnya mungkin mentadaburi ya, Ustaz ya. Mentadaburi ini kan gampangannya adalah tafsir sudah kita baca, karena namanya tafsir itu kan ada standarisasi, sertifikasi akademis ilmiahnya gitu. Harus paham Al-Quran, harus paham hadis dan seterusnya itu. Jadi bagi kami yang awam-awam ini nggak mungkin bisa mentafsir, tapi kita cukup baca dari karya-karya ulama-ulama yang ada
Nah, yang menjadi PR untuk kita semuanya yang awam adalah mentadaburi Al-Qur'an. Gitu, menghayati gitu. Jadi kita ambil makna dan maksud ayat secara umum, kemudian kita hayatin, kita renungin, kita tarik ke dalam kehidupan kita untuk mendapatkan pengajaran dan pelajaran. Seperti itu Ustaz ya. Ya, Jadi insyaallah. pada sore kali ini kita mentadaburi ayat Al-Alaq, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iya. Berarti tadi terkait ayat yang pertama ya. Iya, ayat yang pertama. Ya. Jadi kalau ayat yang pertama itu kan secara tafsirnya, terjemahnya yaitu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Di situ ada kata khaliq dan makhluk, Iya betul. ya kan ya? Hmm. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Jadi di situ ada hubungan antara khaliq dan makhluk. Siapa al-khaliq? Yaitu Allah. Siapa makhluk? Yaitu adalah kita sebagai manusia. Maka di ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa pencipta dari alam semesta ini adalah al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang diciptakan oleh sang khaliq ini adalah makhluk, yaitu kita sebagai manusia dan hambanya. Maka perintah membaca tadi, Rasulullah disuruh untuk melihat bahwa hubungan antara khaliq dan makhluk ini adalah satu keterikatan yang tidak dapat dipisahkan. Betul. Jadi memang di surah Al-Alaq ini kita mendapatkan pengajaran yang sangat luar biasa, bahwasanya di awal kehidupan kita, ketika mungkin katakanlah kita akil balik ya, yang harus kita coba tekunin adalah membaca diri sendiri, membaca lingkungan sekitar, membaca situasi dan kondisi, mungkin lebih luas lagi membaca perpolitikan, membaca kebudayaan, peradaban manusia ini, kemudian membaca kalau andaikan ini yang kita tanam, maka besok-besok apa ini yang akan kita panen, sampai sedemikian rupa ya. Nah, itulah sebenarnya pendidikan yang coba Allah ajarkan pada kita. Betul ya. sekali. Kan menariknya juga setahu saya nih Ustadz, kan di situ mana. Nah, Iqra bismi rabbikal lagi. Ternyata Allah dari sekian banyak nama-nama, Allah menyebutkan di situ adalah Rabb. Jadi lebih mengedepankan bukan menggunakan kalimat maliki ataupun menggunakan kalimat uluhiyah atau ilahiyah. Itu gimana gitu? Jadi serta-merta di situ saya boleh katakan bahwa dengan Allah memperkenalkan diri terhadap manusia, khususnya adalah khalifah kita, yaitu pada saat itu adalah Nabi Muhammad SAW, memperkenalkan diri sebagai Rabb, yaitu Rabb sebagai pengatur, Rabb sebagai pemimpin. Artinya Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa manusia itu diatur oleh sang pengatur, yaitu Al-Khaliq tadi, yaitu Allah. Maka hubungan antara manusia dengan Allah adalah hubungan antara hamba dan Tuhannya. Jadi bayangkan saja kalau kita dalam satu perusahaan, pasti ada hubungan yang namanya hubungan antara pegawai dan bos atau pimpinan. Maka bagaimana tidak mungkin keduanya ini berjalan berbeda. Oh iya betul. Maka harus saling bersinergi. Karyawan atau pegawai harus selalu yang namanya mentaati perintah dari pimpinan selama itu baik. Oh iya betul. Selama itu baik. Maka begitu juga Allah katakan bahwa di dalam surah Al-Alaq ini kita mendudukan diri sebagai manusia, tidak layaknya kita sebagai seorang manusia yang lemah, khilaf, dan banyak sekali hal-hal yang kurang daripada diri kita. Maka Allah menegaskan bahwa aku adalah Rabb, aku adalah
Tuhanmu. Tuhanmu. Ya kan? Gitu Aku ya. adalah Tuhan. Betul. Maka bacalah kondisi itu. Sebarkanlah kondisi itu kepada masyarakat Makkah pada saat itu. Jadi Rasulullah itu tahapannya adalah disuruh melihat, membaca situasional. Membaca situasional di Mekah seperti apa, lalu Rasulullah berdakwah. Awal-awal dakwah Rasulullah di Mekah itu adalah dakwah tauhid. Dakwah tauhid itu adalah dakwah yang benar-benar hanya mengesahkan Allah. Antara hubungan, memperjelas antara hubungan makhluk dan kholik. Seperti itu. Artinya memang ini ya, takdirnya sangat indah lah ya. Iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih, Oh, silakan. boleh ya, Boleh. bahwasanya kalau kita ambil sederhananya, kesimpulannya berarti Allah di awal ini menggunakan kata Robnya itu sebagai tadi itu ya, Tuhan, pengatur, pencipta, juga seorang Rob kan murabi, Pendidik. ya pendidik, Iya. ya kata mendidik manusia, ya, yang itu adalah takdirnya kepada Nabi Muhammad, mendidik untuk kurikulum pendidikan di awal adalah suruh membaca, Suruh membaca. gitu ya. Benar. Jadi membaca situasi, membaca kondisi, membaca psikologis nih, Psikologis manusia yang ada di Manusia situ. yang ada di Mekah pada saat Ya, itu. Mekah ya terutama Iya. ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Gimana? Mau dilanjut lagi? Boleh? Kita Ya, lanjut. boleh. Ya. Jadi, Karena ini kita ngepaskan takjil ini lumayan. betul kita- aja loh. Masih lama kayak ini. Eh? Masih lama. Ya, kayak bisa request. Oh iya. Insya Allah. Jadi untuk yang surah Al-Alaq ini juga bercerita, kalau bisa kita katakan dalam kaedah ilmu pembinaan atau tarbiyah, itu ada dua, yaitu kaedah ma'rifatullah dan ma'rifatul insan. Jadi ma'rifatullah itu bagaimana kita mengenal Allah, dan juga bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, berbagai macam potensi. Maka kan ada satu pernyataan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa Robahu ya. rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Maka di situ kita dikatakan bahwa kita bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Siapa yang diciptakan Allah? Yaitu manusia. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus tahu seperti itu. Itu ya. Lalu ayat yang keduanya itu adalah, bisa dibacakan Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min alaq. Iya. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dari segumpal darah. Artinya di situ proses penciptaan manusia. Jadi proses penciptaan manusia itu yang kita ketahui itu tuh ada dua metode penciptaan yang disepakati, yaitu penciptaan secara azaliyah dan juga secara alamiah. Nah, itu menarik tuh. Apa itu? Jangan penasaran. Wih, penasaran. Oh, penasaran. Udah Kalau- jauh-jauh. Oh, sorry. Jauh-jauh terus nggak penasaran, nggak ngobrol. Iya, insya Allah. Kalau azaliyah itu adalah Allah menciptakan langsung dengan kun fayakunnya Allah. Dan banyak terjadi dari sejarah-sejarah terdahulu. Oh, berarti mohon maaf dipotong. Berarti Nabi Adam secara Nabi azali. Adam secara azaliyah. Oh, gitu ya. Ya, karena itu merupakan proses yang kebesarannya Allah dan kun fayakunnya Allah. Kebesaran Allah. Ya, betul. Lalu ada Yang pertama kali yang dicipta pertama, ya. diciptakan. Istri beliau juga Siti Betul. Hawa, seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu contoh proses azaliyah. Azaliyah. Iya. Lalu ada proses alamiah. Nah, itulah yang tadi yang disampaikan di Quran surah Al-Alaq tadi. Oh, Bahwa manusia diciptakan manusia dari segumpal darah. dari segumpal darah. Jadi kalau kita boleh katakan itu di dalam Quran surah Al-Mu'minun itu ayat 12 sampai seterusnya. Itu diceritakan proses penciptaan manusia. Manusia itu berasal dari saripati tanah. Bagaimana
proses pembentukannya, mulai dari segumpal darah tadi sampai seperti apa. Nah, itu merupakan Allah gambarkan proses penciptaan secara alamiah. Maka di awal-awal surah Al-Quran ini turun, ternyata Allah menceritakan atau mengabarkan kepada Nabi Muhammad bahwa makhluk itu diciptakan tidak hanya sekedar diciptakan, tapi diciptakan melalui proses yang Allah sendiri menskenariokan. Betul. Ada maksud tujuan yang Ada maksud dan luar tujuan. biasa tentunya ya. Oke. Subhanallah, masya Allah, Ustadz. Kita sepertinya tidak bisa berlama-lama nih, tapi tentunya teman-teman nongkrong tetap setia bersama kami untuk kita lihat video berikutnya, episode selanjutnya dari Ustadz muda kita ini. Beliau seorang aktivis sosial dan kemanusiaan. Setahu saya ini giat di bidang punya membimbing yayasan nirlaba ya di kota Samarinda. Iya, di salah satu Oke, yayasan nirlaba di kota Samarinda. Terima kasih Ustadz, udah mampir ke kantor kami nih. Insya Allah nanti dengan tim yang ada nanti kita antar jemput sampean lah. Siap. Siap. Ya, insya Allah. Oke, terima kasih. Mungkin pada kesempatan ini itu saja yang bisa kami berikan. Tetap setia bersama kami, tunggu video-video kami yang lainnya. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam damai. Adalah tempatnya kita berbuat dosa, mohon ampun sebelum tiada. Ingatlah dunia hanya sementara, iman takwa sejati nikmat.